Perkenalkan, nama saya Sofiani dengan stamuk A40122279. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang bentuk-bentuk perilaku bermasalah murid dan upaya mengatasinya. Yang pertama, pengertian berperilaku bermasalah. Pengertian perilaku bermasalah adalah suatu persoalan yang harus menjadi kepedulian guru, bukan semata-mata perilaku itu mengganggu proses pembelajaran, melainkan suatu bentuk perilaku agresif maupun pasif yang dapat menimbulkan kesulitan dalam bekerja sama dengan teman. Guru perlu memahami perilaku bermasalah ini, sebab murid yang bermasalah biasanya tampak di dalam kelas, bahkan anak menampakkan perilaku bermasalah itu dalam keseluruhan interaksi dengan lingkungannya. Pada dasarnya, setiap peserta didik memiliki masalah emosional dan penyesuaian sosial, walaupun masalah itu tidak selamanya menimbulkan perilaku bermasalah. Terhadap peserta didik yang menunjukkan perilaku bermasalah ini, seringkali guru memberikan perlakuan secara langsung dan drastis yang tidak jarang dinyatakan dalam bentuk hukuman fisik. Cara atau pendekatan seperti ini seringkali tidak membawa hasil yang diharapkan karena perlakuan tersebut tidak didasarkan pada pemahaman apa yang ada di balik perilaku bermasalah. Selanjutnya, bentuk-bentuk perilaku bermasalah. Bentuk-bentuk perilakunya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada rasionalisasi. Mekanisme perilaku rasionalisasi ditunjukkan dalam bentuk memberikan penjelasan atas perilaku yang dilakukan oleh individu. Penjelasan yang tampak biasanya cukup logis dan rasional, tetapi pada dasarnya apa yang didasarkan bukan merupakan penyebab nyata, karena sebenarnya individu bermaksud menyembunyikan latar belakang perilakunya. Adapun bentuk yang kedua yaitu sikap bermusuhan. Sikap ini tampak perilaku agresif, menyerang, mengganggu, bersaing, dan mengecam lingkungan. Yang ketiga, menghukum diri sendiri. Perilaku ini tampak dalam wujud mencela diri sebagai penyebab utama kesalahan atau kegagalan. Perilaku ini terjadi karena individu cemas bahwa orang lain tidak akan menyukai seseorang yang sekiranya seseorang mengkritik orang lain. Orang seperti ini memiliki kebutuhan untuk diakui dan disukai yang amat kuat. Yang keempat ada represi. Perilaku represi ditunjukkan dalam bentuk menyembunyikan dan menekan penyebab sebenarnya di luar batas kesadarannya. Individu berupaya melupakan hal-hal yang menimbulkan penderitaan dirinya atau hidupnya. Yang kelima ada konformitas. Perilaku ini ditunjukkan dalam menyelamatkan diri dengan atau terhadap harapan-harapan orang lain dengan memenuhi harapan orang lain, maka dirinya akan terhindar dari kecemasan. Orang seperti ini memiliki harapan sosial ketergantungan yang tinggi. Selanjutnya sinis. Perilaku sinis ini muncul ketidakberdayaan individu untuk berbuat atau berbicara terhadap kelompok. Ketidakberdayaan ini membuat dirinya khawatir dan penilaian orang lain terhadap dirinya. Perilaku sinis merupakan perilaku menghindar dan penilaian orang lain. Selanjutnya, teknik-teknik dan mengatasi anak berperilaku bermasalah. Secara umum, ada beberapa teknik dalam bimbingan dan konseling dalam mengatasi anak bermasalah. Teknik umum biasa digunakan pada teknik awal konseling. Teknik umum tersebut diantaranya adalah perilaku attending, empati, refleksi, eksplorasi, dan paraphrasing. Perilaku attending adalah teknik mendekati anak yang bermasalah untuk menimbulkan perilaku positif seperti meningkatkan percaya diri dan mempermudah ekspresi anak. Empati adalah kemampuan petugas bimbingan dan konseling untuk merasakan apa yang dirasa oleh anak. Ini adalah suatu teknik untuk menciptakan sikap terbuka anak terhadap
guru, dan petugas bimbingan konseling. Refleksi adalah teknik untuk memantulkan kembali kepada anak tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal maupun nonverbal. Eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman anak sebagai klien. Paraphrasing atau menangkap pesan adalah teknik untuk menyatakan kembali esensi atau inti ungkapan klien dan mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana. Di sekolah mungkin banyak ditemukan siswa yang bermasalah, misalnya dengan menunjukkan berbagai gejala penyimpangan perilaku yang rentang dari kategori ringan sampai dengan berat. Upaya untuk menangani peserta didik yang bermasalah, khususnya terkait dengan pelanggaran disiplin sekolah, dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan disiplin, yang kedua, pendekatan bimbingan dan konseling. Penanganan peserta didik bermasalah melalui pendekatan disiplin merujuk pada aturan atau ketentuan tata tertib yang berlaku di sekolah beserta hukumannya. Sebagai salah satu komponen organisasi sekolah, aturan atau tata tertib peserta didik beserta hukumannya perlu ditegakkan untuk mencegah sekaligus mengatasi terjadinya berbagai penyimpangan perilaku peserta didik. Selain itu, ada upaya membantu peserta didik mengatasi perilaku bermasalah dan mengatasinya dengan perilaku yang efektif, menghendaki keterampilan khusus dari guru. Bagi guru yang berperan sebagai guru kelas sekaligus sebagai guru pembimbing, penanganan dan pencegahan perilaku bermasalah dapat ditempuh dengan mengembangkan kondisi pembelajaran yang dapat memperbaiki kesehatan mental peserta didik. Kepembimbingan guru dalam proses pembelajaran peserta didik dinyatakan dalam upaya mengembangkan dan memelihara lingkungan belajar yang sehat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan guru untuk memperoleh lingkungan belajar yang sehat, antara lain: yang pertama, memanfaatkan pengajaran kelas sebagai wahana untuk bimbingan kelompok. Yang kedua, memanfaatkan pendekatan-pendekatan kelompok dalam melakukan bimbingan. Yang ketiga, mengadakan konferensi khusus dengan melibatkan para guru dan orang tua murid. Yang keempat, menjadikan segi kesehatan mental sebagai salah satu segi evaluasi. Kemudian menaruh kepedulian terhadap faktor-faktor psikologis yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi pembelajaran. Solusi yang dilakukan guru kepada peserta didik yang berperilaku bermasalah. Tugas utama seorang guru adalah membelajarkan siswa. Ini berarti bahwa bila guru bertindak mengajar, maka diharapkan siswa belajar. Namun ada kalanya di dalam kegiatan belajar mengajar sering ditemukan masalah-masalah yang berkenaan dengan belajar yang dialami siswa tersebut. Masalah-masalah tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan juga oleh faktor eksternal. Masalah-masalah yang dialami oleh siswa apabila tidak segera diatasi tentunya akan menghambat proses pembelajaran siswa tersebut dan akan berdampak pada pencapaian tujuan dari belajar tersebut. Siswa akan berhasil dalam proses belajar apabila siswa itu tidak mempunyai masalah yang dapat berpengaruh oleh proses belajar. Adapun yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengatasi siswa yang bermasalah dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, melakukan pendekatan terhadap siswa, yang kedua, pencarian data tentang masalah yaitu dengan berkomunikasi dengan orang tua siswa, melakukan konsultasi secara pribadi dengan diadakannya upaya seperti itu diharapkan bisa mengurangi masalah-masalah yang ada pada siswa tersebut. Jadi kesimpulan dari materi kelompok 5 yaitu perilaku bermasalah merupakan suatu persoalan yang juga harus mendapat perhatian dari guru. Perilaku bermasalah ini tidak hanya dapat
mengganggu dalam proses pembelajaran, tetapi juga merupakan perilaku yang dapat menimbulkan kesulitan dalam bekerja sama dengan teman dan merupakan perilaku yang dapat menimbulkan masalah belajar peserta didik. Sehingga guru harus memperhatikan setiap peserta didiknya. Perilaku bermasalah ini umumnya timbul karena peserta didik menghadapi kecemasan dan tidak mampu menghadapinya, sehingga muncul perilaku yang berupa menolak, memalsukan, atau mengacaukan kenyataan. Peserta didik cenderung melakukan pengurungan kecemasan dan bukan memecahkan masalah yang menyebabkan munculnya kecemasan tersebut. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Apabila banyak kesalahan,